Pak Bambang selaku komite sekolah, dan sekaligus Pak Bambang ini mempunyai kompetensi di UKS. Beliaunya menangani UKS di tingkat provinsi. Bapak Ibu pembina kader lingkungan hidup serta anak-anak yang tergabung dalam kader lingkungan hidup. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena benar rahmat dan hidayahnya kita pada pagi ini dilimpahkan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembentukan kader lingkungan hidup. Anak-anak, sebelum kalian diberi amanah untuk melaksanakan kegiatan tentang kepedulian lingkungan hidup di sekolah ini, tidak ada salahnya kita akan mendengarkan semacam petuah nasihat dari Bapak Bambang. Beliau itu selain komite juga mempunyai kompetensi di bidang lingkungan hidup ini. Untuk itu mohon Pak Bambang pencerahannya, nasihatnya, wacananya supaya anak-anak maupun Bapak Ibu pembina dalam melaksanakan kegiatan ini betul-betul bisa sesuai dengan tujuan dan sasaran serta bermanfaat bagi lingkungan di SMPD 43 Surabaya. Untuk itu kami persilakan Pak Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Sekolah SMP Negeri 43 Surabaya, Bapak Awan, para ibu-ibu, dewan guru, dan pendamping lingkungan hidup di wilayah SMP 43 Surabaya. Syukur alhamdulillah pada saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk membentuk satu embrio yang namanya kader lingkungan. Beberapa saat yang lalu dan lama dengan berbagai kegiatan kita juga pernah menyampaikan kalian tidak cukup untuk hanya belajar teori saja, tetapi kalian akan berhadapan dengan tiga pilar, yaitu bagaimana peningkatan prestasi belajar, yang kedua kaitannya dengan produktivitas, yang ketiga adalah mandiri. Apa artinya prestasi belajar? Tentu kalian akan dididik sesuai dengan kurikulum yang ada, mata pelajaran yang ada, termasuk lingkungan hidup. Dari materi lingkungan hidup apa tadi, kita implementasikan, kita aplikasikan pada satu kegiatan produktivitas. Kita tidak tahu perubahan zaman, perubahan era, tiba-tiba di tingkat SMP saja kalian harus bisa membuat sesuatu untuk bisa meningkatkan produktivitas, produksi ekonomi, membantu keluarga. Karena apa? Kita harus melihat bagaimana perubahan masa depan. Sehingga dari dua kegiatan kalian ini bagaimana dikembangkan? Mengembangkan ke siapa? Bagaimana caranya kamu menawarkan? Bagaimana kamu caranya menyampaikan cara metode pengembangan? Dan ini selain untuk kalian sendiri juga untuk warga belajar yang ada di SD 43. Hal ini teman-teman butuh yang namanya kader. Apa kader itu? Yang melaksanakan. Berarti apa? Sekolah bisa menjadi nyaman, ya kan? Inilah fungsi tujuan daripada salah satu SMP Negeri 43 bisa menjadi sekolah ramah anak, yaitu nyaman untuk anak. Orang tua tidak akan menjadi satu kekhawatiran kalau anak saya selama di sekolah. Nah, hal itu tiga hal yang harus kalian perhatikan sebelum menjadi kader. Satu, hambatan kita selalu ada di bahasa, ya. Karena apa? Bahasa kaitannya dengan menyampaikan, menawarkan itu tidak cukup bahasa Jawa, tidak cukup bahasa Indonesia, tapi bahasa internasional. Makanya kami dari komite sekolah dengan sekolah akan mewajibkan anak-anak harus mampu
Meskipun hanya mengenal pertama I love you, good morning, tapi dia cari I love you atau selamat you gitu ya. Nah ini akan kita dari situ kita lanjutkan tuh, ya kan? Kemudian bahasa lokal, bahasa ibu, ya kan? Menikah schedule loh, berdiskusi. Jadikan area ini ini sekolah ini betul-betul menjadi ajang kemampuan membuka wawasan. Nah, ngomong-ngomong sampai di sini ada pertanyaannya siapa? Kaila Dinda dari kelas 8G. Saya ingin bertanya Pak, waktu kita untuk berbicara gitu Pak ya di depan semua orang, itu kan biasanya itu ada rasa gugup gitu loh Pak. Nah, cara kayak membiasakan diri itu gimana? Pak, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Jesslyn Rotama Desire dari kelas 8G. Saya ingin menanyakan bagaimana caranya kita mengumpulkan teman-teman kita, sedangkan teman-teman kita itu susah untuk diajak berkontribusi dalam kegiatan kader lingkungan hidup ini. Sering ngelumping menurut ya? Iya. Iya. Satu lagi, dari kelas 7 mungkin yang mau tanya. Ayo, kan tampaknya masih ibu tamit-tamit kan begitu ya. Tapi mungkin lebih gampang untuk mengajar. Siapa? Saya Nata dari kelas 7B. Saya mau tanya itu kalau ikut kader itu tugasnya ngapain aja? Oh gitu. Ya. Kalau saya kan masih baca masuk kelas 7 ya. Ya. Jadi nggak salah. Ada yang nangkep yang berangkat? Nah. Pertanyaannya tadi sangat bagus. Perlu diketahui oleh kalian, tugas kader ini adalah kebutuhan. Artinya apa? Tidak hanya melulu ditugaskan oleh gurumu, sekolahmu, lebih-lebih kepala sekolah. Karena apa? Dalam kader itu ada beberapa hal. Di antaranya inovasi. Kedua, kreativitas. Apa artinya? Dalam sebuah kegiatan, nanti di lingkungan itu banyak menemukan inovasi-inovasi untuk perkembangan sekolah. Bagaimana caranya? Dari diskusi, dari Google, kaitannya dengan membuat garden, kaitannya dengan green school dan lain sebagainya. Dan ini semua melibatkan seorang kader dan karya-karya ini. Makanya apa? Kemampuan itu pertama adalah PD. Bukan hanya ini gabrek dulu ya. Percaya diri. Lupa bagaimana melatih kebiasaan. Nah memang prosesnya lama. Jadi kita langsung ngerti diri kan. Tapi ngerti pacarnya sudah juga. Nah, apalagi diimplementasinya pada sebuah kegiatan. Karena apa? Ingat, sekolah tidak lagi berbicara tentang input dan output. Inputnya sih jelas, kalian masuk SMP 43 gratis, alhamdulillah, ya kan? Outputnya apa? Besok lulus. Tapi tidak pada era sekarang. Proses dan outcome. Makanya ketika proses, Pak Bapak tadi bilang, ada prestasi belajar, ada produktivitas, dan ada kemandirian. Paham ya? Dan makanya ini yang saya sampaikan terkait dengan kebutuhan, selalu tanyakan. Saya yakin kalian dengan sopan ketemu dengan Pak Wawan selalu kepala sekolah, Bapak mohon izin, saya bisa nggak bertanya kalau matematika itu 1 tambah 1 dia harus 2. Karena kan jadi diskusi. Nah ketika diterapkan di lingkungan, oh iya kalau menanam padi tidak selalu di sawah, tapi bisa di tabulator. Ya, tidak terasa kita sudah berbagi ilmu diskusi sekaligus mempersiapkan apa itu sebagai kader lingkungan. Harapan kita semua khususnya dari pengurus komite sekolah, kegiatan ini bersifat berkesinambungan, tidak karena lomba, tidak karena doktrin. Untuk itu, mari kedepannya bisa kita laksanakan mulai diri kita sendiri, orang terdekat kita, yaitu keluarga, teman kita, dan lingkungan kita. Sukses untuk semuanya, sukses SMP 43 dan bisa menjadi contoh nasional. Bila ikan berhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baca. Salam UKS. Sehat dimulai dari saya. Salam bumi. Pasti lestari. Zero waste. Di kegiatan pembentukan kader lingkungan hidup
Terima kasih Pak Bambang atas petualannya, atas arahannya. Bapak Ibu Guru, terima kasih. Mudah-mudahan setelah terbentuk kader lingkungan hidup, kita nanti bisa bekerja sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam bumi pasti lestari. Zero waste. Ya, terima kasih. Hari ini kalian tadi sudah mendapatkan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga dari komite bahwa kalian ini adalah calon-calon yang akan melaksanakan kegiatan lingkungan hidup di SMP 43 Surabaya. Sebagai kader kalian yang harus bisa melaksanakan program apapun tentang LH di SMP Negeri 43 Surabaya. Hari ini saatnya kalian nanti akan dites, kemampuan kalian nanti akan ditempatkan di Pokja sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu ikuti secara bersama-sama, secara konsekuen, jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu Guru yang mentes tentang program lingkungan hidup yang kalian ketahui. Gitu ya anak-anak, ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, baik, segera ini nanti setelah Bu Anissa tutup akan dilanjutkan dengan tes masing-masing personil ya. Dijawab semuanya apa yang kalian ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bumi pasti lestari. Zero waste. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor pertama adalah Nata untuk mengikuti tes pada Bu Mira dulu. Silakan. Untuk selanjutnya adalah peserta dengan nomor 2. Disilahkan Grace dari kelas 8B. Dari kelas ada motivasi Nata untuk ikut tergabung dalam kader lingkungan hidup ini apa? Ini nambah wawasan berorganisasi Ya. karena ini pertama kalinya saya ikut. Pertama kali. Ya. Terus ada lagi? Ya. Kemudian untuk kedepannya program yang sekiranya akan kamu jalankan. Ya. Halo, iya, siapa namanya saya? Grace Dari kelas 8B. Oke, sekarang Bunda mau tanya ya, apa sih tujuan kamu untuk ikut kader? Tujuan saya ikut kader adalah untuk mengembangkan lingkungan hidup agar lebih terawat serta terjaga. Oke, bagus banget. Misalkan nih kalau kamu keterima jadi kader, sudah punya background program nggak? Jika saya Untuk selanjutnya adalah nomor 3. Untuk itu Jovita dari kelas 8B, silakan ke Bu Mira. Baik. Nomor 4, silakan Kaila ke Bu Nanda. Silakan dulu dari kelas 8G. Namanya Kaila. Apa tujuan? Berikutnya adalah nomor 6, silakan Jesslyn dari kelas 8G menuju ke Bu Mira. nama saya Jesslyn dari kelas 8G. Nomor 7, Nabila Rajwa dari kelas 8B ke Bu Mira. Namanya siapa? Nabila Rajwa dari kelas 8G. Motivasinya untuk ikut dalam kader lingkungan hidup. Nomor 8. Untuk itu dia silahkan dari kelas 8K menuju ke Bu Nanda. Kelas berapa? Kelas 8. Namanya Nurul Dian Rahman. Yang tujuannya ikut kader. 9, silakan Elsa menuju ke Bu Mira. Elsa dari kelas berapa? 8K. Tujuannya Elsa ikut kader ini? Tujuan saya menjadi kader untuk mengembangkan lingkungan. Baik anak-anak, satu demi satu tadi sudah dilakukan tes oleh Bu Nanda maupun Bu Mira.
Rata-rata tadi kalau Bu Anissa lihat, kalian memang cukup memiliki kemampuan ya untuk menjadi kader di SMP Negeri 43 Surabaya. Hasil dari apa yang tadi kalian sampaikan tentang tujuan, tentang program-program kalian di kader KKN lingkungan hidup nanti, maka akan Bu Anissa beserta dengan tim diumumkan pada hari Kamis. Kalian bisa lihat kepengurusan tentang kader lingkungan hidup ya, dari mulai ketua sampai wakil sampai dengan sekbid yang ada di dalam kader LH akan diumumkan siapa nanti koordinatornya. Kalian yang tadi dites ini adalah akan menjadi pengurus inti sekaligus dengan pengurus koordinator ya. Setelah itu nanti kalian bisa menentukan teman-teman kalian yang lain dari kader-kader yang lain untuk dimasukkan di dalam pokja-pokja apa yang sesuai dengan mereka. Pengurus yang sudah terbentuk nanti akan memberikan tes kepada adik-adik maupun teman-teman yang tidak mengikuti tes hari ini. Jadi hari ini tadi tes tentang kepengurusan kader lingkungan hidup, pengurusnya ya, dengan koordinator. Ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Ya. Baiklah, mari kita tutup acara ini dengan salam bumi pasti lestari, zero waste. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.